Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Karimah, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang membaca literal. Pertama yaitu pengertian membaca literal. Terampil dan mampu membaca tidak diperoleh secara alamiah, tetapi diperoleh melalui proses pembelajaran yang bertahap dan sistematis. Haryadi dan Zamzani menyatakan bahwa membaca adalah suatu aktivitas yang disengaja dan terencana. Dengan melakukan aktivitas proses membaca, berarti melakukan aktivitas memproses makna kata, memahami konsep, memahami informasi, dan memahami ide yang disampaikan penulis, dan dihubungkan dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembaca. Menurut Burr, Reo, dan Ross menyatakan bahwa membaca pemahaman literal adalah membaca teks bacaan dan memahami isi bacaan tentang apa yang disebutkan di dalam teks yang tersurat. Selanjutnya yaitu tujuan membaca literal. Membaca literal bertujuan hanya mengenal arti yang tertera secara tersurat dalam teks bacaan. Pembaca cukup menangkap informasi yang tertera secara literal, reading the lines, dalam teks bacaan. Ia tidak berusaha mendalami atau menangkap lebih jauh. Teknik seperti ini biasanya dipakai dalam proses belajar mengajar tingkat rendah, misalnya siswa SD sampai SMP. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi membaca pemahaman literal. Faktor yang pertama yaitu potensi skema pembaca. Skemata adalah berupa pengetahuan yang tersimpan di dalam memori siswa yang dapat berfungsi pada saat siswa menginterpretasi informasi baru serta membiarkan informasi baru itu masuk dan menjadi bagian dari pengalaman yang tersimpan. Kedua, potensi mengingat. Kemampuan mengingat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang dan memiliki tingkat yang berbeda-beda pula. Dalam taksonomi Bloom, kemampuan ini termasuk kemampuan tingkat rendah. Ketiga, perspektif membaca. Perspektif membaca merupakan potensi yang sangat menentukan pemahaman seseorang dalam membaca teks bacaan. Dengan perspektif yang dimiliki oleh siswa terhadap bacaan yang dibacanya, dapat memberikan kemudahan dalam memahami isi bacaan. Keempat, yaitu kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah syarat untuk memahami sesuatu. Kemampuan berpikir yang dimaksud adalah kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis tentang apa yang dibacanya. Kelima, aspek afektif. Aspek afektif adalah aspek yang juga menentukan kemampuan seseorang memahami isi bacaan dengan baik. Afektif adalah sikap seseorang terhadap teks yang dibacanya. Dengan memiliki sikap yang positif atau dengan kemampuan pembaca menanggapi isi teks dengan baik, maka akan menghasilkan pemahaman yang baik. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.